Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia masih bersama dengan Bapak Rohiman ya. Dan Bapak harap kalian berada dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa karena dengan kita selalu menjaga kesehatan, insya Allah segala aktivitas kita berjalan dengan lancar. Dan untuk hari ini, untuk kelas 10, kita akan belajar tentang teks anekdot kembali dalam pertemuan yang keempat. Dan Bapak harap kalian bisa memperhatikan dan juga bisa menulis apa yang Bapak sampaikan dan juga mengerjakan apa yang Bapak sampaikan juga. Dan untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak tak akan selalu henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kepada kalian, para siswa-siswa, atau juga para pengurus, untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Karena dengan kita menjaga protokol kesehatan, insya Allah, Allah akan menjauhkan kita dari yang namanya penyakit COVID-19. Ya. Salah satu caranya yaitu dengan mencuci tangan sebelum berpergian ataupun sebelum makan ya. Jadi kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar bakteri atau kuman yang berada dalam tangan kita mati ya. Dan kurang lebih lamanya itu sekitar 20 detik. Untuk yang selanjutnya yaitu jangan lupa memakai masker juga ya. Ketika kita akan berbicara dengan orang lain, mengobrol dengan orang lain, itu kita harus menggunakan masker ya. Ketika kita akan keluar dari rumah ataupun keluar dari pondok, diharapkan untuk seluruh siswa selalu menggunakan masker ya. Karena untuk masker ini cukup efektif dalam mencegah penularan dari yang namanya COVID-19. Selain itu, kita juga harus menjaga jarak ya antara orang lain ya. Karena kenapa? Karena virus ini menyebar lewat udara, bisa menyebar lewat udara. Jadi kita harus selalu menjaga, memproteksi diri kita agar kita terjaga dari yang namanya COVID-19 ya. Apalagi kalau seandainya kita sudah sedang dengan teman kita yang sering mungkin batuk-batuk atau bersin-bersin, itu kita harus selalu waspada dan jangan lupa menggunakan masker ya, seperti itu. Intinya kita juga harus mengenali tanda-tandanya juga. Ya. Jangan lupa 3M-nya yang tadi ya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat Bapak dan umumnya buat kita semua. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adim. Alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, kita langsung ke materi pembelajaran pada hari ini. Untuk materi pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya di pertemuan yang ketiga. Dan pertemuan yang keempat kita akan mempelajari tentang cara menyusun teks anekdot ya. Tentunya kita dalam menyusun teks anekdot terdapat tahapan-tahapan ya. Tidak serta-merta menyusun seperti itu ya. Tidak serta-merta hanya karena teks anekdot itu berisi tentang teks-teks yang lucu, tetapi juga harus disusun sesuai dengan temanya ya, seperti itu.
Baik, yang pertama yaitu menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot, ya. Jadi kita harus menentukan topiknya dulu, topik yang akan kita bahas dalam pertemuan, dalam teks anekdot, ya. Itu tentang apa? Apakah tentang, korupsi ataupun tentang, peristiwa-peristiwa lain ya, contohnya demo ataupun, karena kurangnya air bersih ya, atau ketersediaan air bersih yang kurang, atau pangan yang, semakin sedikit, itu bisa kita tarik sebagai topik permasalahan yang akan disorotnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu menentukan tokoh terkait ya. Jadi tokoh yang akan kita, soroti itu siapa nih? Ya, yang akan kita, jadikan sebagai, eee, orang yang nanti akan kita, sampaikan aspirasi kitanya ke orang tersebut ya. Jadi kita harus menentukan dulu apakah tokoh tersebut, eee, seorang pemerintah atau siapa. Nah, kita bisa, ilustrasikan, bisa mungkin menjadi sebagai, berupa gambar ataupun, yang lainnya ya, yang tokoh-tokoh yang lainnya itu bisa umpamakan seperti itu. Yang selanjutnya untuk yang ketiga yaitu menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang, ya. Latar belakangnya itu apa, ya. Contohnya ketika kita, eee, korupsi ya, tentang perkorupsian ya, ataupun tentang krisis air bersih ya, yang karena mungkin dikorupsi akhirnya krisis air bersih, ya. Nah, dimunculkan dulu latar belakangnya. Latar belakangnya apa sih? Nah, untuk yang gambar yang kemarin itu latar belakangnya itu seorang yang, untuk gambar yang kemarin seorang yang sedang menimba air, ya, sedang menimba air namun airnya itu keruh, ya seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang keempat yaitu merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda ya. Nah, itu merupakan, eee, cara menyusun yang keempat ya. Dan untuk yang kelima yaitu mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh ya. Jadi dikembangkan kembali ya setelah kita menulis teks anekdot sesuai dengan, strukturnya ya yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita juga harus bisa mengembangkan kerangka anekdot tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh, seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyuntingan. Ya, untuk terakhir yaitu penyuntingan. Setelah kita mengembangkan kerangka, kita membuat, setelah kita menentukan topik, menentukan tokohnya, peristiwa latar belakangnya apa, kemudian kita buat, strukturnya dan kita kembangkan kerangkanya, lalu setelah itu kita harus menyunting teks tersebut. Karena dengan kita menyunting teks tersebut, kita akan mengetahui bahasa mana yang sekiranya tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam teks anekdot, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan contoh dari yang namanya teks anekdot, ya. Ini adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang judulnya itu Kesetrika, ya. Nah, suatu hari yang cerah, datanglah seorang laki-laki ke rumah sakit dengan kedua telinga yang terkena luka bakar. Seorang dokter, "Loh, kenapa telinga Anda, Pak?" "Begini, Dok. Tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon saya berdering. Karena refleks, pada saat itu setrika yang saya pegang, saya tempelkan ke telinga kiri saya, Dok." "Oh, jadi begitu, Pak. Saya paham keluhan Anda.
Terus kalau telinga Bapak yang kanan kenapa? Nah, itu dia, Dok. Si bego itu telepon lagi. Nah, itu adalah salah satu teks atau cerita yang berupa teks, ya, teks anekdot yang berupa teks. Sedangkan ini adalah teks anekdot yang berupa gambar animasi, ya. Gambar animasi ini menunjukkan ada seorang nenek yang sedang menimba air, yang airnya itu keruh, ya. Kemudian ada juga seorang yang sedang menyisir kepala dari tikus, ya. Dengan bacaan, "Waduh, airnya udah kuning. Gara-gara kemarau panjang, kita mulai krisis air bersih nih. Gara-gara pemerintahan yang korup, kita selalu krisis pejabat bersih. Hehehe." Nah, itu adalah salah satu teks anekdot yang bisa kita gunakan, ya, untuk menyampaikan pesan ataupun menyampaikan kritik kepada pemerintah tentang apa yang kita rasakan, ya. Nah, selanjutnya hanya itu yang materi yang bisa Bapak sampaikan, ya. Itu adalah cuplikan contoh dari teks anekdot yang bisa kalian jadikan referensi, ya. Bisa kalian jadikan referensi untuk membuat teks anekdot. Dan untuk tugas pada pertemuan kali ini untuk kelas 10, yaitu silakan kalian buat teks anekdot baik berupa animasi ataupun teks dengan tema politik dan pendidikan, ya. Silakan kalian bebas mengeksplor permasalahannya, mau apapun silakan, ya. Mau kalian dibuat jadi gambar ataupun jadi berupa teks, silakan, ya. Nah, hanya itu pembahasan di pertemuan sekarang, ya. Di akhir bab untuk teks anekdot, Bapak harap kalian selalu membaca ulang materi-materi yang telah Bapak sampaikan, agar nanti ketika kalian melakukan ulangan semester, insya Allah bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan juga dengan nilai yang bagus. Nah, setelah kita belajar, alhamdulillah kita akhirnya bisa selesai. Dan setelah kita belajar, harap kalian selalu mencatat materi yang telah Bapak sampaikan. Baik, setelah kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian terima dan bisa kalian aplikasikan. Dan bisa kalian kerjakan juga untuk tugasnya. Nah, sebelum sudah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak harap kalian mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dan juga bisa mengaplikasikan ilmu yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini untuk kelas 10, ya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.